Sebelum melangkah jauh ke dalam materi pembahasan, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Yang pertama yaitu konsumsi. Secara singkatnya dapat diartikan sebagai setiap kegiatan pemakaian barang atau jasa yang tersedia. Secara lebih jelasnya, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi setiap kebutuhan dan kepuasan secara langsung yang dimiliki oleh konsumennya. Yang kedua yaitu tabungan. Dapat diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan garing atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan penjualan barang dan jasa dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga aktiva perusahaan yang digunakan oleh pihak lain, dividen, dan royalti. Lalu, apa hubungan dari konsumsi, tabungan, dan pendapatan? Apakah tiga hal tersebut memiliki kaitannya masing-masing? Jawabannya tentu saja iya. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Sehingga, besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi ditambah besar tabungan. Hubungan antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Jika pendapatan seorang tersebut rendah, maka konsumsinya juga rendah, dan tabungan naik dan juga bisa rendah. Jika pendapatan naik, maka konsumsi jelas akan naik, dan tabungan rendah dan juga bisa naik. Lanjut kita masuk ke fungsi konsumsi. Apa itu fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, yang mana besarnya konsumsi tergantung pada besaran pendapatan nasional. Lalu ada yang namanya EPC dan MPC. EPC atau Average Propensity to Consume adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Lalu timbul pertanyaan, apa itu disposable income? Ya, disposable income atau pendapatan disposable itu pendapatan yang sudah siap untuk dikonsumsi, di mana sifatnya final dan sudah dilakukan pemotongan seperti pajak dan lain-lain. Next ada MPC. MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah perubahan konsumsi sebagai akibat dari perubahan disposable income. Dalam bentuk rumus, APC dapat ditulis sebagai APC sama dengan C per YD, di mana C adalah consume dan YD adalah disposable income. Lalu untuk MPC, yaitu rumusnya MPC sama dengan delta C atau delta C per delta YD, yang dimana kita tahu delta itu adalah tambahan, maka MPC sama dengan delta konsumsi atau penambahan konsumsi dibagi dengan penambahan pendapatan disposable. Nah, untuk MPC itu lebih diterapkan untuk menganalisis perilaku konsumsi jangka pendek, sedangkan untuk APC lebih diterapkan untuk menganalisis perilaku konsumsi jangka panjang. Bahan materi selanjutnya yaitu fungsi tabungan APS dan MPS. APS atau Average Propensity to Saving adalah total tabungan dibagi dengan disposable income. Sedangkan MPS atau Marginal Propensity to Saving adalah perubahan tabungan sebagai akibat perubahan disposable income. APS, bentuk rumus APS yaitu APS sama dengan S per YD, sedangkan MPS bentuk rumusnya yaitu MPS sama dengan delta S per delta YD. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan submateri selanjutnya, yaitu mengenai pendapatan nasional keseimbangan.
Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi memiliki tendensi untuk mempengaruhinya, atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pendapatan nasional keseimbangan adalah merupakan persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasional adalah merupakan identitasnya. Persamaan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan C0 ditambah CY ditambah L0 ditambah IY ditambah G ditambah dalam kurung XO min MO ditambah MY. Identitas pendapatan nasional yaitu Y ditambah C ditambah L ditambah G ditambah dalam kurung X min M, di mana Y sama dengan GNP. Keseimbangan pendapatan nasional memiliki parameter keseimbangan yang harus dipenuhi baik untuk 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Keseimbangan 2 sektor. Dalam perekonomiannya hanya terdapat 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga yang dilambangkan dengan huruf C dan swasta yang dilambangkan dengan huruf L yang bersifat endogen, sedangkan pemerintah bersifat eksogen dalam bentuk investasi otonom atau LO. Konsumsi sesuai AIH Keynes, pendapatan yang tidak habis dikonsumsi ditabung. S sama dengan Y min dalam kurung CO ditambah CY. Syarat keseimbangan yaitu semua tabungan digunakan untuk investasi, di mana S sama dengan L. C ditambah L sama dengan Y sama dengan C ditambah S, di mana C ditambah S adalah parameter penyeimbangnya. Keseimbangan pendapatan nasional untuk 2 sektor adalah Y rata-rata sama dengan CO ditambah CY ditambah 1, di mana Y rata-rata sama dengan CO ditambah 1 per dalam kurung 1 min C, di mana S sama dengan 1 atau syarat keseimbangan 2 sektor. Keseimbangan 3 sektor. Dalam perekonomian selain C, L pemerintah juga ikut terlibat dalam perekonomian melalui kebijakan fiskalnya. G sama dengan GO atau belanja, dan TX sama dengan pajak pemasukan. Investasi masih bersifat otonom sehingga identitasnya adalah Y sama dengan C ditambah L ditambah G. Keseimbangan 3 sektor tanpa pajak adalah Y sama dengan CO ditambah CY ditambah LO ditambah GO, di mana Y rata-rata sama dengan CO ditambah LO ditambah GO per 1 min C, di mana S sama dengan 1 plus G. Keseimbangan 3 sektor dengan pajak, Y sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y min TX ditambah LO ditambah GO, di mana Y rata-rata sama dengan C0 ditambah L0 ditambah GO min CTX per 1 min C. S tambah TX sama dengan 1 plus G. Keseimbangan 4 sektor. 4 sektor impor otonom yaitu Y ditambah CO ditambah C dalam kurung Y min TX ditambah L0 ditambah GO ditambah dalam kurung X min MO, di mana Y rata-ratanya sama dengan CO ditambah LO ditambah GO min CTX ditambah X min MO per 1 min C, di mana S ditambah TX ditambah M sama dengan L ditambah G ditambah X, yaitu syarat keseimbangan. Selanjutnya 4 sektor untuk impor endogen, yaitu Y sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y min TX ditambah LO ditambah GO ditambah X min dalam kurung MO ditambah MY, di mana Y rata-ratanya CO ditambah LO ditambah GO min CTX ditambah X min MO per 1 min
C ditambah M, di mana S ditambah TX ditambah M sama dengan 1 ditambah G ditambah X atau syarat keseimbangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori konsumsi Keynes, di mana teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini atau pendapatan disposable dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain, pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan disposable dan konsumsi. Menurut Raharja dan Manurung tahun 2008, menjelaskan teori konsumsi Keynes adalah konsumsi yang dilakukan saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Selanjutnya, menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi itu yang harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0, itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Selanjutnya, fungsi persamaan teori konsumsi Keynes. C sama dengan C0 ditambah BYD, di mana C adalah konsumsi, C0 adalah konsumsi otonomus, B adalah marginal propensity to consume atau MPC, YD adalah pendapatan disposable, di mana 0 kurang dari sama dengan B, lebih dari sama dengan 1. Dan yang perlu diperhatikan dalam fungsi konsumsi Keynes adalah yang pertama merupakan variabel real atau nyata, bahwa fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi. Yang keduanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan. Yang kedua, merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan juga yang diperkirakan terjadi mendatang. Yang ketiga, merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau permanen. Selanjutnya, teori konsumsi Keynes dibagi menjadi 4. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi output yang dikonsumsi oleh konsumen, perusahaan, pemerintah. Dalam hal ini, fokus utama adalah pada pasar barang atau goods market. Yang kedua, perusahaan mau menyediakan produk dengan harga berapapun. Dengan demikian, fokusnya pada perilaku permintaan dalam menentukan output. Yang ketiga, teori ini hanya berlaku untuk model ekonomi jangka pendek. Yang keempat, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem tertutup, sehingga dengan tidak adanya ekspor dan impor, fokusnya terletak pada permintaan domestik. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Dengan demikian, fungsi konsumsi merupakan persamaan yang menjelaskan perilaku konsumen rumah tangga dalam menggunakan pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan. Rumusnya adalah YD sama dengan Y dikurang T. Yang pertama, autonomous consumption atau C0, yakni besaran konsumsi minimal pada saat income 0. Meskipun tidak memiliki pendapatan, setiap individu pasti melakukan konsumsi. Yang kedua, index consumption atau CYD, yakni konsumsi yang muncul akibat adanya income. C sama dengan autonomous consumption ditambah index consumption. C sama dengan C0 ditambah CYD atau C sama dengan C0 ditambah C Y dikurang T. Selanjutnya, kurva fungsi konsumsi. Keynes menyatakan bahwa secara kodratik, saat individu memperoleh tambahan pendapatan, maka konsumsinya akan ikut meningkat, namun dengan proporsi yang lebih kecil daripada peningkatan pendapatan. Ketika konsumen mendapat peningkatan pendapatan, maka yang diperoleh si konsumen itu akan mengalokasikannya ke dua instrumen yang berbeda, yakni yang pertama
yaitu C atau consumption, yang kedua S atau saving. Jadi rumusnya Y sama dengan C ditambah S. Selanjutnya kurva fungsi konsumsi. Jadi sumbu Y adalah C atau konsumsi dan sumbu X-nya itu adalah YD atau disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Titik X merupakan titik persinggungan antara kurva Z dengan kurva C. Artinya, ketika terjadi persinggungan yang berada di titik X ini, maka nilai Y itu akan sama dengan C, di mana Y adalah total income-nya, di mana untuk persamaannya adalah C ditambah S. Dan untuk itu sendiri adalah persamaan dari konsumsi, yaitu autonomous consumption, C0 ditambah C YD. Pandangan dari konsumsi Keynes bahwa proporsi tambahan konsumsi itu akan lebih rendah daripada proporsi tambahan income atau pendapatannya, sehingga yang nantinya akan menimbulkan ruang di antara kurva Z dengan kurva C yang disebut dengan saving, yang rumusnya S sama dengan Y dikurang C. Andi merupakan seorang tamatan SMA. Pada saat bekerja, jumlah penghasilannya adalah Rp1.500.000. Untuk konsumsinya sebesar Rp1.500.000. Jika penghasilannya naik menjadi Rp2.500.000 dalam sebulan, jumlah konsumsinya menjadi sebesar Rp2 juta. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi konsumsinya adalah, pada soal ini diketahui APC sama dengan C per Y sama dengan 2 juta per 2.500.000 sama dengan 0,8. B sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y sama dengan 2 juta min 1.500.000 per 2.500.000 min 1.500.000 sama dengan 500 per 1 juta sama dengan 0,5. Y sama dengan 2.500.000. Cara menentukan fungsi konsumsinya adalah sebagai berikut. C sama dengan A plus BY, C sama dengan APC min MPC dikali Y plus BY. C 0,8 min 0,5 dikali 2.500.000 plus 0,5 Y. Jadi, fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 750 plus 0,5 Y. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya. Jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD, pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 30 miliar, maka yang pertama, berapa nilai konsumsi agregatnya? Yang kedua, berapa besar keseimbangan pendapatan nasional? Jadi penyelesaiannya, yang pertama, jika YD adalah 30 miliar, maka C sama dengan 15 ditambah 0,75 dalam kurung 30. Jawabannya adalah C sama dengan 37,5 miliar. Yang kedua, YD sama dengan C ditambah S atau S sama dengan YD min C. S sama dengan YD min dalam kurung 15 ditambah 0,75 YD. Jadi S sama dengan 0,25 YD min 15. Keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0,25 YD min 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD sama dengan 60 miliar. Jadi C sama dengan 15 ditambah 0,75 dalam kurung 60 sama dengan 60 miliar. Untuk contoh soalnya itu diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 10 plus 0,6 Y. Jika pendapatan nasional sebesar 60, besarnya tabungan adalah jawab. Y sama dengan C plus S. S sama dengan Y min C. Jadi S sama dengan Y min dalam kurung 10 ditambah 0,6 Y
sama dengan 60 dikurangi dalam kurung 10 ditambah 0,6 dikali 60 sama dengan 60 dikurangi dalam kurung 10 ditambah 36 sama dengan 60 dikurangi 46 menjadi 14.